Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Parepare. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Parepare yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Parepare adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan panjang, serta memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Sulawesi Selatan. Asal-usul nama Parepare dan kota ini sendiri sangat menarik. Nama Parepare dipercaya berasal dari bahasa Bugis, salah satu suku asli di Sulawesi Selatan. Pare dalam bahasa Bugis merujuk pada padi atau beras yang merupakan komoditas utama bagi masyarakat Bugis. Sementara itu, kata Parepare bisa diartikan sebagai tempat yang banyak menghasilkan padi atau tempat yang subur, mencerminkan kondisi geografis daerah ini yang memang sangat cocok untuk pertanian. Sejarah kota Parepare juga tidak lepas dari pengaruh kerajaan Bugis. Kota ini merupakan salah satu pelabuhan penting di pesisir barat Sulawesi Selatan. Parepare dulunya dikenal sebagai tempat singgah bagi pedagang dan pelaut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama yang melakukan perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Parepare menjadi pusat perdagangan yang penting, mengingat lokasinya yang strategis di jalur pelayaran antara Indonesia bagian timur dan barat. Seiring berjalannya waktu, Parepare berkembang menjadi kota pelabuhan dan pusat ekonomi yang ramai. Kini, Parepare bukan hanya dikenal sebagai kota pelabuhan, tetapi juga sebagai kota yang berkembang pesat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, industri, dan pariwisata. Kota ini juga memiliki potensi alam yang melimpah, terutama dalam hal pertanian dan perikanan, serta merupakan tempat lahirnya sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo. Secara keseluruhan, Parepare memiliki sejarah yang sangat terkait dengan kekayaan alam dan budaya Bugis, serta peranannya sebagai kota pelabuhan yang penting dalam sejarah perdagangan dan perkembangan wilayah Sulawesi Selatan. Parepare sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan memiliki keragaman suku dan agama yang mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Suku dan agama yang ada di Parepare dipengaruhi oleh sejarah panjang daerah ini yang terbuka terhadap interaksi budaya, perdagangan, dan migrasi. Suku utama yang tinggal di Parepare adalah suku Bugis, yang merupakan suku terbesar di Sulawesi Selatan. Orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan petani yang tangguh. Mereka memiliki tradisi yang kuat dalam hal adat, bahasa, dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berbicara dalam bahasa Bugis, meskipun bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Selain suku Bugis, ada juga suku Makassar yang merupakan suku besar lainnya di Sulawesi Selatan. Orang Makassar memiliki budaya dan tradisi yang khas, serta memiliki pengaruh yang kuat dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di wilayah tersebut. Selain kedua suku tersebut, Parepare juga dihuni oleh berbagai suku lain, baik yang berasal dari daerah Sulawesi maupun luar Sulawesi, seperti suku Jawa, Toraja, dan beberapa suku dari luar pulau. Kehadiran berbagai suku ini menjadikan Parepare sebagai kota yang multikultural dan saling menghormati keberagaman. Parepare mayoritas beragama Islam, yang merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bugis dan Makassar. Islam telah masuk ke wilayah Sulawesi Selatan sejak abad ke-16 dan sejak itu menjadi agama dominan di Parepare. Masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Parepare menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi masyarakat. Namun, meskipun mayoritas Muslim, Parepare juga memiliki keberagaman agama. Terdapat sejumlah umat Kristiani, baik Protestan maupun Katolik, terutama yang berasal dari suku-suku yang bermigrasi ke Sulawesi Selatan, seperti suku Toraja dan suku Jawa.
Gereja-gereja yang ada di Parepare juga menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi komunitas Kristen di kota ini. Agama Hindu dan Buddha juga ada meskipun jumlahnya sangat sedikit. Biasanya, mereka adalah pendatang dari daerah-daerah lain di Indonesia yang menjalani kehidupan damai dan berbaur dengan masyarakat lokal. Meskipun terdapat keragaman agama dan suku di Parepare, kota ini dikenal memiliki kehidupan yang harmonis dan saling menghormati antar umat beragama. Pemerintah dan masyarakat lokal senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan budaya dan sosial bersama, serta mendukung keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga. Secara keseluruhan, keberagaman suku dan agama di Parepare menciptakan suasana yang dinamis, dengan masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun kota ini. Di Parepare, seperti di banyak daerah lainnya di Sulawesi Selatan, kebiasaan adat sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebiasaan adat ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa kebiasaan adat yang ada di Parepare. 1. Ma'ri Buko, pesta adat pernikahan. Pernikahan di Parepare tidak hanya sekadar acara akad nikah, tetapi juga melibatkan serangkaian tradisi adat yang disebut Ma'ri Buko. Tradisi ini mencakup berbagai upacara, seperti penyerahan seserahan dari pihak pria kepada pihak wanita, yang biasanya berisi berbagai barang yang melambangkan kesiapan untuk membina rumah tangga. Pernikahan Bugis di Parepare juga seringkali diiringi dengan tari adat dan musik tradisional yang melambangkan kebahagiaan dan rasa syukur. Prosesi adat ini biasanya melibatkan keluarga besar dan tetangga, yang menunjukkan pentingnya hubungan keluarga dalam kehidupan masyarakat Parepare. 2. Mapalili, upacara pembukaan tanah baru. Mapalili adalah upacara adat yang dilakukan ketika seseorang membuka tanah baru untuk pertanian. Dalam upacara ini, pemilik tanah atau petani akan mengadakan doa bersama untuk meminta restu dan keselamatan dari Tuhan. Biasanya, mereka juga akan memberikan sesajen berupa hasil bumi, seperti beras dan buah-buahan, sebagai simbol syukur dan permohonan agar tanah yang dibuka membawa hasil yang baik. Mapalili juga seringkali diiringi dengan tarian adat dan musik tradisional, serta perayaan dengan keluarga dan tetangga yang ikut membantu. Tradisi ini mengajarkan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta penghargaan terhadap keberkahan yang diberikan oleh Tuhan. 3. Sapa, upacara penyambutan tamu kehormatan. Sapa adalah upacara adat yang dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan atau orang yang dianggap penting di Parepare. Biasanya, upacara ini dilakukan di rumah adat atau tempat pertemuan tertentu, dan tamu akan disambut dengan upacara penyambutan yang melibatkan tarian adat serta penyajian hidangan khas. Tamu akan diberikan tempat yang terhormat dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Upacara ini menggambarkan sikap masyarakat Parepare yang sangat menjunjung tinggi tamu, serta menunjukkan kebiasaan adat yang memperlihatkan rasa hormat dan keramah tamahan. 4. Pesta panen, Mapan Retasi. Mapan Retasi atau pesta panen adalah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian atau hasil laut yang melimpah. Pesta ini melibatkan seluruh masyarakat dalam perayaan besar dengan menyajikan berbagai hidangan khas seperti ikan bakar, coto Makassar, dan burasa. Selain itu, acara ini juga dilengkapi dengan tari-tarian adat, musik tradisional, dan permainan rakyat yang menyatukan seluruh warga. Mapan Retasi merupakan simbol rasa syukur atas hasil yang telah diperoleh dan sebuah cara untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. 5. Mapalewa, upacara menyambut kelahiran. Upacara Mapalewa dilakukan ketika seorang bayi baru lahir. Upacara ini biasanya melibatkan pemotongan rambut pertama bayi, sebagai simbol pembersihan atau pemisahan dari kehidupan sebelumnya, serta pemberian nama resmi oleh keluarga besar. Selain itu, keluarga yang baru saja mendapat anggota baru biasanya juga mengadakan selametan atau syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi tersebut.
Upacara ini seringkali diiringi dengan doa bersama, serta penyajian makanan khas yang menjadi simbol ucapan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kehidupan. 6. Siri, adat kehormatan. Siri adalah kebiasaan adat yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan dalam masyarakat Bugis, yang juga sangat dihormati oleh warga Parepare. Siri mengacu pada konsep kehormatan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, dan setiap individu atau keluarga diharapkan untuk menjaga martabat mereka dengan cara hidup yang jujur dan bermartabat. Jika terjadi pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri, maka bisa dilakukan upacara adat untuk meminta maaf atau memperbaiki kesalahan, agar kehormatan yang rusak bisa dipulihkan. Siri adalah bagian dari nilai moral yang mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Mapasangko, upacara penyerahan anak. Mapasangko adalah upacara adat yang dilakukan ketika anak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat. Dalam upacara ini, orang tua biasanya akan memberikan doa dan harapan terbaik untuk masa depan anak mereka, serta memperkenalkan anak kepada keluarga besar dan tetangga. Upacara ini seringkali melibatkan tarian adat dan penyajian hidangan tradisional. Tradisi ini menggambarkan bagaimana masyarakat Parepare sangat menghargai keluarga dan menganggap anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, di mana setiap individu diharapkan ikut menjaga dan mendidik anak dengan baik. 8. Mapaceri, upacara adat untuk orang sakit atau penderitaan. Mapaceri adalah upacara adat yang dilakukan untuk orang yang sedang sakit atau menderita. Dalam tradisi ini, keluarga akan berkumpul untuk memberikan doa dan dukungan kepada orang yang sakit. Upacara ini juga sering diiringi dengan pengobatan tradisional, di mana dukun atau orang yang berpengalaman akan memberikan ramuan atau petua untuk kesembuhan. Mapaceri adalah bentuk dukungan sosial dan spiritual dari masyarakat yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi kesulitan hidup. Kebiasaan adat di Parepare, yang sebagian besar berasal dari budaya Bugis, mengajarkan kita tentang rasa syukur, kebersamaan, dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi seperti Makri Buko, Mapan Retasi, hingga Mapaceri memperlihatkan bagaimana masyarakat Parepare menjaga nilai-nilai luhur mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kebiasaan adat ini tidak hanya menjadi bagian dari upacara, tetapi juga mencerminkan hati masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, kebersamaan, dan saling menghargai. Parepare, sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan, juga memiliki beragam makanan khas yang sangat menggugah selera. Kuliner di Parepare sangat dipengaruhi oleh budaya lokal Bugis, serta tradisi kuliner yang berkembang di Sulawesi Selatan. Berikut adalah beberapa makanan khas yang terkenal di Parepare. 1. Coto Makassar. Coto Makassar adalah salah satu hidangan paling terkenal yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan Parepare tidak terkecuali dalam menyajikan hidangan lezat ini. Coto adalah semacam SOP daging sapi yang kaya rasa, dimasak dengan rempah-rempah khas seperti ketumbar, jintan, dan bawang putih, serta ditambah dengan kacang tanah yang dihaluskan untuk memberikan kekentalan. Coto Makassar biasanya disajikan dengan nasi putih dan burasa, nasi ketan dengan santan, atau pangsit. 2. Sop saudara. Sop saudara adalah hidangan sup daging khas Sulawesi Selatan yang mirip dengan coto Makassar, tetapi lebih ringan dan segar. Sop ini menggunakan daging sapi yang dimasak dengan rempah-rempah yang sederhana, seperti bawang putih, jahe, dan kunyit. Salah satu ciri khas sop saudara adalah adanya taburan bawang goreng dan irisan daun bawang yang memberikan rasa segar pada kuahnya. 3. Ikan bakar Parepare. Sebagai kota yang terletak di pesisir, ikan bakar merupakan hidangan yang tidak boleh dilewatkan di Parepare. Ikan segar yang baru ditangkap dari laut sekitar Parepare biasanya dipilih dengan cermat, lalu dibumbui dengan rempah-rempah khas dan dibakar di atas bara api hingga matang sempurna. Ikan yang digunakan bisa berupa ikan kakap, ikan tuna, atau ikan lainnya,
sesuai dengan hasil tangkapan laut. 4. Barongko. Barongko adalah salah satu makanan khas Parepare yang terbuat dari daging pisang dan santan yang dibungkus dalam daun pisang lalu dikukus hingga matang. Teksturnya lembut dan sedikit kenyal, dengan rasa manis alami dari pisang yang digunakan. Makanan ini sering disajikan sebagai kudapan atau camilan. Barongko memiliki rasa yang sangat unik, perpaduan antara manisnya pisang dan gurihnya santan. 5. Kepala ikan bakar. Kepala ikan bakar adalah hidangan khas yang tidak bisa dilewatkan, terutama bagi penggemar kuliner laut. Di Parepare, kepala ikan seringkali dibakar dengan bumbu rempah khas, memberikan rasa yang sangat gurih dan kaya. Kepala ikan yang digunakan biasanya adalah ikan tuna, kakap, atau ikan laut lainnya. Setelah dibakar, kepala ikan ini disajikan dengan sambal terasi atau sambal dabu-dabu yang pedas, serta nasi putih. Rasanya sangat lezat, terutama bagian mata dan daging yang lembut di sekitar kepala ikan. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara tertentu atau di warung-warung makan yang menyajikan masakan laut. 6. Palu butung. Palu butung adalah hidangan khas Bugis yang terbuat dari ikan yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah, seperti kunyit, serai, dan lengkuas. Ikan yang digunakan bisa berupa ikan tuna atau ikan laut lainnya. Proses memasaknya dengan cara dikukus hingga bumbu meresap ke dalam ikan, menghasilkan rasa yang segar dan gurih. Palu butung sering disajikan dengan nasi dan sambal, serta beberapa lauk pelengkap. 7. Burasa. Burasa adalah nasi ketan khas Sulawesi Selatan yang dimasak dengan santan dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi ini memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan nasi biasa dan rasanya gurih karena penggunaan santan. Burasa sering disajikan sebagai pendamping berbagai hidangan seperti coto Makassar atau sop saudara. 8. Kakao Parepare. Parepare juga terkenal dengan hasil perkebunan kakao yang melimpah. Salah satu olahan khas dari kakao adalah coklat khas Parepare yang diproduksi oleh masyarakat lokal. Kakao yang digunakan diproses menjadi berbagai produk, mulai dari coklat batangan, coklat cair, hingga permen coklat yang bisa dijadikan oleh-oleh khas dari Parepare. Coklat khas ini terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan rasa yang lezat. Parepare tidak hanya kaya akan keindahan alam dan sejarah, tetapi juga menawarkan berbagai hidangan lezat yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner Sulawesi Selatan. Mulai dari coto Makassar sop saudara hingga ikan bakar yang menggugah selera, makanan khas Parepare pasti akan memanjakan lidah setiap orang yang mencobanya. Jangan lupa untuk mencicipi makanan-makanan ini saat berkunjung ke kota Parepare. Parepare, meskipun lebih dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan, juga memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik dan patut dikunjungi. Keindahan alam dan keberagaman budaya di kota ini membuatnya menjadi destinasi yang menyenangkan bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan petualangan. Berikut adalah beberapa destinasi wisata yang bisa dinikmati di Parepare. 1. Pantai Nusantara. Pantai Nusantara adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Parepare. Terletak di pesisir kota, pantai ini menawarkan pemandangan laut yang jernih dengan pasir putih yang lembut. Pengunjung bisa menikmati keindahan alam, berjalan-jalan di sepanjang pantai, atau hanya duduk santai menikmati angin laut yang sejuk. Pantai ini juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati matahari terbenam. 2. Pantai Capa Ujung. Pantai Capa Ujung juga menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Parepare. Terletak sedikit lebih jauh dari pusat kota, pantai ini menawarkan suasana yang lebih tenang dan alami. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan perbukitan, pantai ini sangat cocok untuk mereka yang ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota dan menikmati keindahan alam. 3. Bukit Cinta Parepare. Bukit Cinta adalah tempat wisata yang menawarkan pemandangan indah dari ketinggian. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama kota Parepare yang luas dan juga laut di sekitarnya. Bukit ini sering menjadi tempat untuk menikmati matahari terbit atau terbenam.
Tempat ini juga dikenal sebagai lokasi yang romantis, sehingga banyak pasangan yang mengunjungi Bukit Cinta untuk menikmati waktu bersama. 4. Air Terjun Lapa. Air Terjun Lapa terletak tidak jauh dari pusat kota Parepare dan merupakan salah satu objek wisata alam yang menarik. Air terjun ini dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat, sehingga memberikan suasana yang sejuk dan alami. Pengunjung bisa menikmati suasana damai sambil menikmati suara air yang jatuh dari ketinggian. Tempat ini cocok untuk pecinta alam dan mereka yang ingin melakukan trekking ringan di alam bebas. 5. Masjid Agung Parepare. Bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata religi, Masjid Agung Parepare adalah salah satu landmark kota yang patut dikunjungi. Masjid ini merupakan bangunan megah dengan arsitektur yang indah dan menjadi tempat ibadah bagi umat Muslim di kota ini. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sering dijadikan sebagai tempat kegiatan sosial dan budaya di Parepare. 6. Taman Kota Parepare. Taman Kota Parepare adalah ruang terbuka hijau yang menjadi tempat rekreasi bagi warga lokal dan wisatawan. Taman ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk keluarga, seperti area bermain anak-anak dan tempat duduk yang nyaman. Taman ini sering digunakan sebagai tempat untuk bersantai, olahraga, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. 7. Wisata kuliner. Parepare juga terkenal dengan kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu yang paling terkenal adalah coto Makassar dan esope saudara, hidangan yang berbahan dasar daging sapi dengan kuah khas yang kaya rempah. Selain itu, ada juga ikan bakar yang segar, hasil tangkapan laut sekitar Parepare, serta berbagai jenis makanan laut lainnya. Menikmati hidangan ini sambil menikmati pemandangan laut atau suasana kota menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kampung Nelayan. Kampung nelayan di Parepare adalah tempat yang menarik untuk menyaksikan kehidupan masyarakat pesisir. Di sini, pengunjung dapat melihat kegiatan nelayan yang melaut setiap hari dan mengenal lebih dekat budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Tempat ini memberikan kesempatan untuk belajar tentang tradisi masyarakat pesisir, serta menikmati suasana yang tenang dan alami. 9. Pulau Kodingareng. Meskipun agak jauh dari Parepare, Pulau Kodingareng adalah destinasi wisata alam yang sangat menarik. Pulau ini dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk snorkeling atau scuba diving. Kejernihan air laut, terumbu karang yang indah, dan biota laut yang beragam menjadikan Pulau Kodingareng tempat yang sangat direkomendasikan bagi para penggemar olahraga air. 10. Kawasan wisata alam Karebosi. Kawasan Karebosi di Parepare menawarkan suasana alam yang asri. Dengan banyaknya pohon dan udara yang sejuk, kawasan ini menjadi tempat yang sempurna untuk beraktivitas luar ruangan seperti bersepeda, jogging, atau sekadar berjalan-jalan menikmati alam. Area ini juga sering digunakan untuk acara komunitas dan kegiatan sosial lainnya. Parepare memiliki berbagai macam wisata alam dan budaya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Dari pantai yang menawan hingga bukit hijau yang menawarkan pemandangan spektakuler, Parepare memberikan pengalaman berlibur yang lengkap. Kota ini juga menyimpan pesona kuliner dan kehidupan lokal yang khas, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menikmati ketenangan alam sekaligus belajar tentang budaya dan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Parepare, meskipun dikenal dengan keindahan alam dan sejarah budaya yang kaya, juga memiliki beberapa cerita misteri yang menarik perhatian banyak orang. Beberapa legenda dan kisah misterius seringkali mengiringi kehidupan masyarakat setempat, menciptakan aura mistis di beberapa tempat. Berikut adalah beberapa misteri yang ada di Parepare. 1. Misteri Bukit Cinta. Salah satu tempat yang terkenal dengan cerita misterinya adalah Bukit Cinta. Bukit ini tidak hanya populer karena pemandangannya yang indah, tetapi juga karena adanya cerita-cerita gaib yang beredar di kalangan warga setempat. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah merasakan suasana aneh atau suara-suara tidak biasa saat berada di sana, terutama pada malam hari. Menurut cerita,
Ada yang menyebutkan bahwa Bukit Cinta menyimpan kisah tentang seorang pasangan yang pernah berjanji sehidup semati, namun berakhir tragis. Beberapa orang percaya bahwa roh pasangan tersebut masih menghantui bukit ini, terutama pada malam hari, dan ada yang merasa seakan mereka sedang diawasi oleh sosok gaib. Meskipun ini hanyalah cerita yang berkembang di masyarakat, tempat ini tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta cerita misteri. 2. Misteri Pantai Capa Ujung. Pantai Capa Ujung adalah salah satu objek wisata di Parepare yang memiliki keindahan alam yang memukau. Namun di balik keindahannya, terdapat cerita misteri yang beredar di kalangan nelayan dan penduduk sekitar. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan sosok gaib di tengah laut atau di sekitar pantai saat malam hari. Ada yang mengatakan bahwa sosok tersebut mirip dengan seorang wanita berpakaian putih yang tampak berjalan di sepanjang pantai dan hilang begitu saja ketika didekati. Cerita lainnya beredar tentang suara-suara aneh yang terdengar di sepanjang pantai pada malam hari. Suara tersebut dikatakan seperti teriakan atau bisikan meski tidak ada orang di sekitar. Penduduk setempat percaya bahwa pantai ini memiliki energi mistis yang berhubungan dengan sejarah panjang masyarakat pesisir Parepare. 3. Misteri Air Terjun Lapa. Air Terjun Lapa yang terletak di daerah pedalaman Parepare juga memiliki cerita misteri yang menarik. Beberapa orang yang berkunjung ke sana, terutama saat malam hari, melaporkan bahwa mereka merasa seperti sedang diikuti oleh suara langkah kaki atau mendengar bisikan yang terdengar samar-samar dari balik pepohonan. Bahkan ada yang mengaku merasakan getaran aneh atau seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Beberapa warga setempat mengaitkan fenomena ini dengan cerita tentang roh penjaga alam yang melindungi kawasan tersebut. Ada keyakinan bahwa siapapun yang tidak menjaga keharmonisan dengan alam atau merusak keseimbangan alam akan mendapatkan peringatan melalui pengalaman mistis di sekitar air terjun Lapa. Cerita ini menjadikan tempat ini semakin kental dengan aura misteri dan mistis. 4. Misteri Kampung Nelayan. Kampung Nelayan Parepare, sebagai salah satu tempat yang dihuni oleh masyarakat pesisir, juga memiliki kisah-kisah misteri yang cukup menarik. Salah satunya adalah tentang kapal yang muncul tiba-tiba di tengah laut tanpa diketahui asal-usulnya. Beberapa nelayan menceritakan bahwa mereka pernah melihat kapal yang melintas di sekitar pantai tanpa ada awak kapal di atasnya, atau bahkan kapal yang tampaknya berlayar sendiri meski angin tidak bertiup. Kisah lainnya berkaitan dengan penampakan hantu laut yang disebut sebagai sosok perempuan berbaju putih yang muncul di malam hari dan seringkali terlihat berada di tepi pantai, seolah menunggu seseorang. Legenda ini mengisahkan bahwa sosok tersebut adalah roh seorang perempuan yang tenggelam di laut pada zaman dahulu dan kini menghantui perairan di sekitar Parepare. 5. Misteri di Masjid Agung Parepare. Masjid Agung Parepare sebagai salah satu tempat ibadah yang megah juga tidak luput dari cerita misteri. Beberapa warga setempat percaya bahwa masjid ini memiliki aura yang kuat dan bisa membawa pengunjung kepada pengalaman spiritual tertentu. Namun, ada cerita tentang penampakan sosok yang tidak dikenal yang pernah terlihat di area sekitar masjid pada malam hari, terutama di ruang utama masjid. Beberapa orang melaporkan merasa tiba-tiba dihantui perasaan berat atau melihat bayangan samar-samar di dalam masjid yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Cerita-cerita ini menjadi bagian dari sejarah lisan masyarakat Parepare yang membuat Masjid Agung tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol tempat dengan nilai spiritual yang mendalam. Meskipun banyak dari cerita-cerita misteri ini beredar sebagai legenda dan kisah yang diwariskan secara turun-temurun, mereka menambah kekayaan budaya dan daya tarik bagi Parepare. Masyarakat setempat umumnya memiliki rasa hormat dan keterikatan yang kuat terhadap alam dan sejarah mereka, sehingga cerita-cerita mistis ini menjadi bagian dari pengalaman spiritual dan sosial yang lebih dalam. Bagi para pengunjung yang suka dengan kisah-kisah misteri, Parepare menawarkan banyak tempat yang menarik untuk dieksplorasi dan mungkin, siapa tahu,
mereka bisa mengalami sendiri kisah-kisah gaib yang melingkupi kota ini. Parepare yang terletak di Sulawesi Selatan seringkali dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan, namun ada banyak sisi lain dari kota ini yang mungkin belum banyak diketahui orang. Di balik hiruk-pikuk aktivitas bisnis, Parepare menyimpan pesona alam, sejarah, dan budaya yang patut untuk dieksplorasi. Berikut beberapa sisi lain yang bisa ditemukan di Parepare. 1. Pesona alam yang menawan. Parepare memiliki garis pantai yang indah dan pantai-pantai yang masih terjaga keasriannya. Salah satu destinasi alam yang menarik adalah Pantai Lumpue, yang menawarkan pemandangan laut yang tenang, cocok untuk bersantai atau menikmati matahari terbenam. Ada juga air terjun Latoa yang terletak di kawasan perbukitan sekitar Parepare, memberikan keindahan alam yang menyejukkan hati. 2. Kehidupan budaya yang kaya. Parepare adalah kota yang kaya akan tradisi dan budaya Bugis. Masyarakat Parepare sangat menghargai seni dan adat istiadat, seperti dalam acara pernikahan adat Bugis, di mana para tamu akan disambut dengan tarian tradisional dan musik khas. Tidak hanya itu, berbagai festival budaya juga sering diadakan untuk melestarikan tradisi lokal. 3. Sejarah yang mendalam. Parepare memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi salah satu pelabuhan penting di masa lalu. Kota ini juga dikenal sebagai tempat kelahiran Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Ada monumen dan tempat-tempat bersejarah yang mengingatkan akan perjalanan kota ini, termasuk Taman Laut Parepare dan Monumen SBY, yang menjadi daya tarik sejarah bagi para pengunjung. 4. Kuliner yang menggoda. Parepare juga terkenal dengan kuliner khas Sulawesi Selatan yang menggugah selera. Makanan khas seperti coto Parepare, sejenis sup daging, dan ikan bakar Parepare menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung. Tak hanya itu, makanan laut segar yang diambil langsung dari laut sekitar Parepare juga sangat terkenal. 5. Kehidupan malam yang tenang. Dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, Parepare memiliki kehidupan malam yang lebih tenang, dengan beberapa kafe dan restoran yang menyajikan suasana santai, cocok untuk menikmati waktu malam bersama teman atau keluarga. 6. Akses yang mudah. Selain memiliki pelabuhan yang sibuk, Parepare juga terhubung dengan baik melalui jalan darat dan udara. Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar cukup dekat dengan Parepare, membuat perjalanan ke kota ini menjadi lebih mudah. Parepare adalah kota yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan tradisi. Bagi para wisatawan yang ingin menikmati ketenangan, keindahan alam, serta mengeksplorasi kekayaan budaya lokal, Parepare menawarkan berbagai hal menarik yang tak boleh dilewatkan. Parepare, sebuah kota kecil yang terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan, menyimpan sejuta cerita yang terukir dalam lantunan ombak dan hembusan angin. Di balik keindahan alamnya yang memukau, dari pantai berpasir putih, bukit hijau yang menenangkan, hingga laut biru yang membentang luas, tersembunyi kisah tentang keteguhan dan harapan. Kota ini, meskipun sederhana, adalah tempat di mana tradisi bertemu dengan modernitas, di mana keheningan alam menyatu dengan riuhnya aktivitas masyarakat yang tak pernah lelah bekerja, berjuang, dan berkembang. Parepare adalah kota dengan sejuta misteri. Dari kisah-kisah gaib yang tersembunyi di balik bukit cinta yang romantis, hingga penampakan misterius yang menghiasi pantai-pantai tenang. Namun, di balik kisah itu semua, Parepare adalah simbol dari keberanian menghadapi masa depan, menjaga warisan budaya yang kaya, dan merangkul keberagaman yang ada. Coto Makassar dan ikan bakar yang harum menggambarkan bagaimana setiap rasa yang terkandung di dalamnya merupakan bukti nyata dari perjalanan panjang budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Setiap sudut Parepare berbicara tentang kehidupan yang berdetak dalam irama, yang penuh dengan kerja keras, kedamaian, dan ketulusan. Kota ini adalah tempat di mana perjalanan bukan hanya milik para pengunjung, tetapi milik setiap jiwa yang pernah berhenti, merenung, dan merasakan betapa indahnya keheningan yang hanya bisa ditemukan di tempat yang jauh dari keramaian. Parepare, meskipun tak sepopuler kota besar lainnya, tetap memiliki tempat istimewa di hati siapa saja yang pernah mengunjunginya.
sebuah kota kecil yang ternyata memancarkan keanggunan dan keindahan yang lebih dalam daripada yang terlihat, dan di sana kisah tentang kehidupan, cinta, dan harapan akan selalu bergema selamanya. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.